Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, sehingga tersampailah kepada kita semua selaku umatnya. Bapak Dr. Haji Kuswai MSI dan Ibu Wildatus Solihah SIP sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang saya hormati, dan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 4D. Saya Nabila Hasna Herdiani dengan NIM 12120500120 dan rekan saya Ria Setiani Habinu Rizki dengan NIM 12120500142. Nah, kali ini kita akan menjelaskan materi tentang sumber pendidikan Islam pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, baik dari sumber normatif maupun sumber filosofisnya. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak penjelasan kita. Sumber pendidikan Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber normatif, dan yang kedua, sumber filosofis. Langsung saja kita bahas ke sumber pendidikan Islam yang pertama, yaitu sumber normatif. Islam adalah ajaran yang menyeluruh dan terpadu. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan-urusan keduniaan maupun hal-hal yang menyangkut keakhiratan. Pendidikan adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam secara keseluruhan. Ia merupakan bagian yang terpadu dari aspek-aspek ajaran Islam. Oleh karena itu, dasar atau sumber pendidikan Islam inheren dalam sumber ajaran Islam itu sendiri. Ia bersumber dari prinsip-prinsip Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber pendidikan utama bagi setiap Muslim. Dia memberikan pengetahuan dan pengajaran kepada manusia melalui wahyu kepada utusannya. Nabi Muhammad mendidik dan mengajar manusia berdasarkan cita-cita dan prinsip-prinsip ajaran Tuhan, menyuarakan dan menyiapkan penganut Islam untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan guna terwujudnya masyarakat yang diridhoi Allah. Dengan demikian, pendidikan Islam memberi inspirasi kepada generasi muda, pengakuan yang mendalam atas filsafat dan ideologi Islam baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa sumber-sumber pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Ijtihad. Sumber yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut akidah, dan yang berkenaan dengan amal yang disebut syariat. Syariat atau syariah itu sendiri terdiri dari tiga ajaran pokok, yaitu yang pertama, ibadah untuk perbuatan yang langsung berhubungan dengan Allah, yang kedua, muamalah untuk perbuatan yang berhubungan selain dengan Allah, dan yang ketiga, akhlak untuk tindakan yang menyangkut etika dan budi pekerti dalam pergaulan. Di dalam Al-Quran, pendidikan merupakan keharusan bagi manusia, karena dengan pendidikan, manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan dapat menguasai dunia beserta isinya. Karena itu, Islam amat menekankan tentang pentingnya mendalami ilmu pengetahuan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, "Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang akallah yang dapat menerima pelajaran." Jawaban pertanyaan Allah pada Quran Surat Az-Zumar ayat 9 bisa kita temukan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sumber yang kedua yaitu As-Sunnah. Sunnah merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Isi kandungannya sama dengan Al-Quran, yaitu akidah syariah serta petunjuk atau pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membimbing umat menjadi manusia seutuhnya, dalam arti muslim yang beriman dan bertakwa.
Islam memiliki ajaran yang diakui lebih sempurna dan komprehensif dibandingkan dengan agama-agama lainnya yang pernah diturunkan Tuhan sebelumnya. Sebagai agama yang paling sempurna, ia dipersiapkan untuk menjadi pedoman hidup sepanjang zaman atau hingga hari akhir. Sebagai sumber ajaran, Al-Quran sebagaimana telah dibuktikan oleh para peneliti ternyata menaruh perhatian yang besar terhadap masalah pendidikan dan pengajaran. Demikian pula dengan Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam, diakui memberi perhatian yang amat besar terhadap masalah pendidikan. Nabi Muhammad SAW telah mencanangkan program pendidikan seumur hidup atau long life education. Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis sejak awal telah menancapkan revolusi di bidang pendidikan dan pengajaran. Langkah yang ditempuh Al-Quran ini ternyata amat strategis dalam upaya mengangkat martabat kehidupan manusia. Kini diakui dengan jelas bahwa pendidikan merupakan jembatan yang menyeberangkan orang dari keterbelakangan menuju kemajuan, dan dari kehinaan menuju kemuliaan, serta dari ketertindasan menjadi merdeka dan seterusnya. Pendidikan Islam mengidentifikasi sasarannya yang digali dari sumber ajarannya, yaitu Al-Quran dan Hadis, meliputi 4 pengembangan fungsi manusia. Yang pertama, menyadarkan secara individual pada posisi dan fungsinya di tengah-tengah makhluk lain serta tanggung jawab dalam kehidupannya. Yang kedua, menyadarkan fungsi manusia dalam hubungannya dengan masyarakat, serta tanggung jawabnya terhadap ketertiban masyarakatnya. Yang ketiga, menyadarkan manusia terhadap pencipta alam dan mendorongnya untuk beribadah kepadanya. Yang keempat, menyadarkan manusia tentang kedudukannya terhadap makhluk lain dan membawanya agar memahami hikmah Tuhan menciptakan makhluk lain, serta memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengambil manfaatnya. Sumber yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan salah satu istilah yang sering digunakan dalam ilmu fikih, di mana para fuqaha menggunakan daya nalarnya untuk menetapkan hukum syar'i dalam persoalan yang belum ditegaskan dan dinyatakan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad yang dimaksudkan di sini adalah upaya para ahli pendidikan Islam mengembangkan teori-teori pendidikan yang belum ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah secara tegas. Namun, dalam pengembangan tersebut tetap mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para mujtahid dan tidak bertentangan dengan kedua sumber utama tersebut. Ijtihad dalam pendidikan ternyata semakin diperlukan karena pendidikan bersifat aplikatif dan rinci, sementara Al-Quran dan Sunnah lebih merupakan pokok dan prinsip-prinsip dasar. Selain itu, perubahan situasi dan kondisi sosial yang semakin drastis mau tidak mau menuntut para pemikir pendidik untuk merumuskan teori-teori pendidikan Islam yang relevan dan perubahan tersebut. Nah, selain sumber normatif, ada juga sumber filosofis dari pendidikan Islam. Sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai sumber filosofis, kita harus tahu lebih dahulu arti dari filosofi. Filosofi adalah kajian mengenai segala pengalaman manusia. Nah, hal yang ada dalam filosofi memuat suatu hal yang digunakan untuk membangun teori mengenai manusia serta disajikan sebagai landasan bagi keyakinan. Sumber filosofis dalam pendidikan Islam yaitu yang pertama penalaran, yang kedua pengalaman, yang ketiga intuisi, yang keempat ilham, dan yang kelima adalah wahyu. Nah, langsung saja kita ke penalaran atau nalar. Nalar adalah salah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Kemudian di sini ada asas-asas tentang nalar. Yang pertama adalah prinsipium identitas, yang kedua prinsipium kontradiksi, yang ketiga prinsipium terti eksklusif, yang keempat prinsipium ratio sufficientis. Kemudian kita akan membahas tentang asas-asas dari nalar tersebut. Yang pertama, prinsipium identitas. Prinsipium identitas bisa disebut dengan asas identitas atau qanun zatiyah. Nah, asas identitas ini adalah dasar dari semua pemikiran dan asas pemikiran yang lain dan sesuatu mesti sama dengan dirinya sendiri. Asas ini biasa disebut asas kesamaan. Prinsip ini mengatakan bahwa sesuatu itu harus dia sendiri, bukan yang lain. Atau secara sederhananya, jika seseorang mengakui bahwa sesuatu itu A, maka itu adalah A, bukan B, C, atau seterusnya. Atau disebut
A sama dengan A. Untuk asas yang kedua yaitu prinsipium kontradiksi atau bisa disebut dengan asas kontradiksi. Nah, maksudnya bila terdapat dua pendapat yang bertentangan, tidak mungkin keduanya benar dalam satu waktu yang bersamaan, atau dengan kata lain, pada subjek yang sama tidak mungkin terdapat dua predikat yang bertentangan pada satu waktu. Asas ini biasa disebut dengan asas pertentangan. Nah, contohnya itu seperti ada pendapat tentang SMTS dan SMP. Nah, keduanya yaitu sekolah menengah, namun tidak bisa disamakan dan memiliki fungsi, fasilitas, dan sistem yang berbeda. Untuk asas yang ketiga yaitu prinsipium terti eksklusif. Prinsipium terti eksklusif yaitu pada dua pendapat yang berlawanan, tidak mungkin keduanya benar dan tidak mungkin keduanya salah. Kebenaran hanya terdapat di antara kedua itu dan tidak perlu ada pendapat yang ketiga. Asas ini juga bisa disebut dengan asas tidak adanya kemungkinan yang ketiga. Sementara asas yang terakhir yaitu Principium Ratio Sufficientis atau asas cukup alasan. Menurut asas ini, yaitu adanya sesuatu pastilah mempunyai alasan yang cukup. Demikian juga jika ada perubahan pada keadaan sesuatu, dengan kata lain bahwa di alam ini mungkin ada yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa alasan yang cukup. Nah, kalau ada pertanyaan, apa alasan penalaran menjadi sumber pengetahuan? Nah, jawabannya terdapat pada Quran Surat Al-A'laq ayat 1-5 yang mengisyaratkan bahwa Islam peduli terhadap soal penalaran, sehingga implementasinya menuntut ilmu itu wajib menurut Islam. Nah, yang kedua, di dalam Al-Quran banyak ditemukan kalimat seperti ya'qilun, yatafakkarun, yubsirun, yasma'un, dan yang lain sebagainya, yang mengisyaratkan bahwa dalam Islam dianjurkan atau menganjurkan agar kita menggunakan potensi akal indera untuk melakukan suatu kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang kedua adalah pengalaman. Tokoh dari pandangan ini yaitu Aristoteles yang mengungkapkan bahwa pengetahuan yang terjadi bila subjek diubah di bawah pengaruh objek, artinya bentuk-bentuk dari dunia luar meninggalkan bekas-bekas dalam kehidupan batin. Sementara arti dalam pengalaman itu sendiri adalah sejumlah aktivitas manusia yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengalaman merupakan sumber pendidikan Islam karena merancang pengalaman dalam proses pendidikan pada hakikatnya menyusun skenario pembelajaran sebagai pedoman untuk guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pengalaman merupakan sejumlah aktivitas manusia yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, disimpulkan dalam pengalaman dalam sumber pendidikan Islam itu adalah sumber pengetahuan yang berupa alat-alat untuk menangkap objek dari luar diri manusia melalui kekuatan indera. Nah, untuk yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi yaitu kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus yang mampu untuk membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Banyak ahli mengatakan kepada kita tentang kebenaran pengetahuan intuisi manusia, namun kita tak dapat mengimpikan untuk menguji validitasnya melalui eksperimen, observasi, ataupun bahkan kalkulasi eksperimentasi. Nah, karena tidak lain memang kebenaran pengetahuan jenis ini bukanlah semacam kebenaran yang didasarkan pada uji hipotesis. Semuanya disimpulkan sebagai sebuah insight dan kita mengetahuinya sebagai kebenaran intuitif. Nah, peran intuisi dalam sumber pengetahuan karena intuisi merupakan suatu kemampuan yang ada dalam diri manusia yang mampu melahirkan pernyataan-pernyataan yang berupa pengetahuan. Untuk selanjutnya yaitu ilham. Ilham dapat diartikan sebagai petunjuk yang datang dari Allah melalui bisikan hati. Kemudian di sini ada dua pendapat, yaitu yang pertama dari para usuliyun
yaitu mengemukakan bahwa 5 kemaslahatan yang disebut maqasid al-syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal keturunan, dan harta. Kemudian pendapat kedua yaitu Wahba Az-Zuhaili yang mengungkapkan bahwa hidayah dan ilham substansi sama, yaitu fitrah yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Nah, contoh ilham sebagai sumber ilmu yaitu Allah memberikan ilham kepada para ilmuwan untuk kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang nantinya kita bisa pelajari ke ilmuwan tersebut. Untuk yang terakhir yaitu wahyu. Wahyu dapat diartikan sebagai kalam yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui rasul-rasulnya. Nah, atau kita bisa artikan juga wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Firman tentang wahyu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kebenaran yang dikemukakannya mengandung kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran yang sifatnya sementara dan tidak bersifat sementara. Kemudian ada juga dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9, yaitu artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Dalam Islam, wahyu atau sabda Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad semuanya tersimpan dengan baik dalam Al-Quran. Al-Quran karena itu mengandung sabda Tuhan yang berupa wahyu dalam bahasa Arab. Nah, ketika wahyu telah menjadi pengetahuan yang secara tertentu melibatkan daya nalar dan kemampuan intelektual manusia dalam mencerna firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.